Halo guys, senang banget kita bisa jumpa lagi. Dan di kali ini kita akan membahas topik yang sedikit di luar farmasi. Kita mau bahas tentang suatu tes kepribadian yang namanya Enneagram. Mungkin beberapa di antara kalian tuh udah ngerti ya apa itu Enneagram, tapi ada juga yang belum tahu. Tapi tenang aja, kita bahasnya step by step, sehingga yang belum ngerti atau belum pernah dengar juga bisa paham ya apa itu Enneagram. Bicara masalah psikologi itu selalu menarik ya, karena kita itu belum tentu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Who is the real me? Itu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan ya. Oleh karenanya tes kepribadian itu menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan, karena it's a kind of tool yang bisa bantu kita untuk ngerti gitu ya, siapa sih kita ini sebenarnya. Dan more than that, it's important for us to improve ourselves untuk kedepannya. Nah, salah satu tes yang bisa kita lakukan adalah tes yang namanya Enneagram ini. Kali ini kita bicara Enneagram ini bukan hanya sekedar tes kepribadian secara umum, tapi kita mau membuat bagaimana supaya pengetahuan kita tentang Enneagram ini juga membantu kita untuk bisa belajar. Nah, di part 1 ini kita kenal dulu Enneagram. Next, di part berikutnya kita akan belajar bagaimana kita melakukan utilisasi ya terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari tes Enneagram ini. Kemudian untuk kedepannya saya harus belajar seperti apa. Buat kamu yang belum melakukan tes Enneagram, setelah kamu mendengarin ini, kamu bisa langsung melakukan tes Enneagram ini untuk mengetahui tipe kamu itu tipe 1, 2, 3, dan seterusnya, atau tipe 9. Jadi ada 9 tipe kepribadian menurut si Enneagram ini. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa itu Enneagram? Jadi sebenarnya Enneagram ini adalah sistem personality yang salah satu yang paling baru, yang dia menekankan pada motivasi psikologis. Dan asal-muasalnya kita nggak tahu, tapi katanya itu berdasarkan tradisi Sufi. Dan ini disimbolkan oleh seorang pengajar yang namanya George Ivanovich Gurdjieff. Itu dia hidup sampai tahun 1949 ya. Jadi sebenarnya dia adalah suatu gabungan dari kebijaksanaan kuno digabungkan dengan sistem yang modern. Nah, dari mana asal katanya Enneagram? Enneagram itu dari kata Ennea yang artinya 9 dan gramos yang artinya points. So, literally it means 9 points. Ada 9 tipe kepribadian di dalam Enneagram ini. Kalau dilihat gambarnya, mungkin Anda sudah pernah searching atau googling melihat struktur dari Enneagram ini, kelihatannya ribet. Ada simbol-simbolnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu strukturnya simpel kok. Kamu cukup gambar sebuah lingkaran, kemudian buat angka 1 sampai 9 di sekeliling lingkaran itu, dan dengan jarak yang sama tulis nomor 1 sampai 9 dengan konvensi atau ketentuannya nomor 9 itu ada di atas. Nah, untuk 9 poin itu juga terhubung satu sama lain di dalam inner lines ya. Di Enneagram itu ada segitiga dari poin 3, 6, 9 itu kalau digabungkan jadi titik-titiknya dihubungkan itu jadi segitiga. Nah, sisanya itu ada 6 poin lagi yang dihubungkan dengan cara konektivitasnya seperti ini. 1 itu terhubung ke 4, 4 ke 2, 2 ke 8, 8 ke 5, 5 ke 7, dan 7 ke 1. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah seringkali kita menemukan kita itu tidak murni satu tipe aja. Misalnya 1 ya 1, 9 atau 9. Tapi kebanyakan kita adalah campuran antara berbagai macam tipe yang ada di dalam lingkaran Enneagram tersebut. Biasanya kita itu tumbuh ya dengan salah satu dari 9 tipe Enneagram tadi, tapi selama kita berkembang, nah kita masih bisa ada campuran-campuran dari tipe-tipe yang terutama ada di sebelah-sebelah dari tipe kita tersebut.
Nah, secara singkat ada 9 tipe. Yang tipe 1 itu kita sebut the reformer, tipe 2 the helper, tipe 3 the achiever, tipe 4 the individualist, tipe 5 investigator, tipe 6 loyalis, tipe 7 enthusiast, tipe 8 challenger, dan tipe 9 yang paling atas adalah the peacemaker. So, tipe yang mana kamu? Silakan kamu ikut tes terlebih dahulu. Tesnya gratis kok ya, nggak usah khawatir. Jadi teorinya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita tuh lahir dengan essence tertentu. Tetapi sekitar umur 3 tahun itu kita punya fiksasi ego. Jadi ada essence, kemudian timbul ego. Nah, umur 3-4 tahun itu kita punya ego yang tumbuh untuk menentang dari apa yang dikatakan orang tua kepada kita, atau ikatan-ikatan dari orang tua itu, kita tumbuhlah ego. Dan juga kita bisa berkembang namanya neurotic habit ya. Neurotic habit ini bisa menutupi dari essence seorang anak. Jadi essence itu yang bagaimana dia lahir ya, bisa kabur essence-nya gara-gara neurotic habit yang tumbuh selama tumbuh kembang anak itu. Tapi sebenarnya adalah orang itu tidak berubah ya dari satu cetakan dasar kepribadian ke cetakan dasar kepribadian yang lain. Jadi setiap orang itu pada dasarnya adalah suatu campuran yang unik dari tipe dasar kepribadiannya, dan biasanya itu adalah campuran dari 1 atau 2 tipe yang terdekat yang ada di dalam lingkaran Enneagram tersebut. Jadi di dalam struktur internal dari setiap jenis tipe kepribadian itu mengembangkan tingkatan pengembangan diri kita, dan itu bisa menggambarkan bagaimana kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi kategori ini sifatnya sebenarnya tidak statik, tapi berkembang satu sama lain. Anda kalau lihat di situ, 2 macam tipe kategori itu dihubungkan oleh garis ya. Jadi misalnya tipe 1 nanti ada garis yang masuk dan ada yang garis keluar dari tipe 1 di gambarnya. Nah, jadi garis yang 1 itu menggambarkan bagaimana seseorang itu bertindak ketika mereka merasa lebih secure atau dia bisa mengontrol situasi. Nah, ini kita sebut sebagai direction of integration atau arah integrasi atau security point. Dan garis yang keluar atau garis lainnya itu dia menggambarkan bagaimana orang tersebut biasanya dia bertindak apabila di dalam kondisi stres atau dalam kondisi tertekan. Oke, sementara itu ya teman-teman ya. Jadi sampai sini kita sudah mengenal apa itu Enneagram. Nanti di part berikutnya kita akan mengenal macam-macam tipe Enneagram dan bagaimana tipe orang tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.